Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, pada pertemuan ini kita akan kembali belajar yaitu tentang surah Al-Falaq. Nah, untuk pertemuan kali ini yang akan dibahas yaitu tentang kandungan surah Al-Falaq. Di dalam Al-Quran, surah Al-Falaq ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad SAW agar mengatakan, "Aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh atau falak." Maksudnya, Allah memerintahkan kepada Nabi dan umatnya untuk selalu berlindung kepada Tuhan agar terpelihara dari kejahatan. Surah Al-Falaq dan surah An-Nas diawali dengan kata Qul a'udzu, yang artinya adalah katakanlah aku berlindung. Oleh sebab itu, surah An-Nas dan surah Al-Falaq disebut Al-Mu'awwidhataini, yang artinya adalah dua surah yang mengajarkan kepada pembacanya agar berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian, mari kita membaca surah Al-Falaq dan kita dengarkan kandungan apa yang disampaikan oleh ibu ya. Ayat pertama, Qul a'udzu birabbil falaq, yang artinya adalah katakanlah aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh fajar. Ya. Apa kandungan surat Al-Falaq ayat pertama ini? Nah, ayat ini menjelaskan tentang kewajiban kita untuk memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala yang memiliki kekuasaan mengatur pergantian siang dan malam. Waktu subuh disebutkan pada ayat ini agar kita menyadari bahwa manusia adalah makhluk yang terikat waktu. Setiap detik yang dilalui semakin mengurangi jatah umur yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku, mari sekarang kita membaca ayat yang kedua, yaitu min syarri ma khalaq, yang artinya dari kejahatan makhluk yang Dia ciptakan. Nah, Dia di sini yaitu Allah. Jadi, dari kejahatan makhluk yang Allah ciptakan. Kandungannya adalah hanya Allah Subhanahu wa taala yang memiliki kekuasaan mutlak dalam mengatur makhluknya. Kita harus berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala seandainya ada di antara makhluk tersebut yang akan membahayakan kita. Tak satu pun petaka yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Betapa Allah Subhanahu wa taala memiliki kekuasaan untuk memberikan manfaat dan madarat pada kita. Karena itu, hanya kepada Allah lah kita harus berlindung dari segala kejahatan makhluk ciptaannya. Anak-anakku, mari kita lanjut ke ayat ketiga. Wa min syarri ghasiqin idza waqab, yang artinya dan dari kejahatan malam apabila gelap gulita. Kandungan ayat ketiga ini yaitu saat matahari terbenam dan kegelapan menyelimuti bumi, suasana jadi semakin mencekam. Biasanya kita merasa takut pada malam hari dibanding siang hari. Rasulullah SAW bersabda, "Kapanpun engkau hendak tidur, berwudulah terlebih dahulu, sebagaimana engkau hendak mengerjakan sholat. Lalu berbaringlah ke arah kanan dan bacalah doa. Ya Allah, aku berserah diri kepadamu, mempercayakan semua urusan kepadamu. Aku bergantung kepadamu,
untuk memperoleh berkah-Mu dengan harapan dan ketakutan kepadamu. Dan tak ada tempat untuk melarikan diri dari-Mu, serta tak ada tempat untuk perlindungan dan keamanan selain-Mu. Anak-anakku sekalian, mari kita lanjut ke ayat yang keempat, yaitu wa min syarrin naffasati fil 'uqad, yang artinya dan dari kejahatan perempuan-perempuan penyihir yang meniup pada buhul-buhul talinya. Zaman dahulu, profesi sihir banyak digeluti kaum wanita. Sihir merupakan perbuatan syirik yang dikategorikan sebagai dosa besar. Karena itu, kita harus berlindung kepada Allah dari kejahatan tukang sihir dan dari perbuatan syirik yang dapat menjerumuskan ke dalam dosa besar. Kita lanjut dengan ayat yang terakhir. Ayat kelima. Wa min syarri hasidin idza hasad, yang artinya dan dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Apa sih sebetulnya arti dari dengki itu? Nah, dengki adalah mengharapkan hilangnya kebaikan atau kenikmatan dari orang lain. Dengki merupakan perasaan tidak rela kalau orang lain mendapatkan kebaikan atau kenikmatan. Tidak senang melihat orang lain sukses. Dengki dapat menghapuskan kebaikan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jauhilah hasad atau dengki, karena hasad akan menghanguskan kebaikan-kebaikan seperti api menghanguskan kayu bakar. Hadis riwayat Abu Dawud. Nah, anak-anakku, kandungan surah Al-Falaq ini sangat begitu berarti bagi kita semua. Oleh karena itu, jangan lupa dimanapun dan kapanpun kita berada, kita harus berlindung kepada Allah agar kita terhindar dari berbagai kejahatan. Nah, untuk itu dari Ibu cukup sampai di sini. Mudah-mudahan kita bisa ketemu kembali. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.